Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebentar kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu Mbak Agnes mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan, serta kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita, angkat tangan. Semua bersuka cita ya? Pastinya ya. Yuk kita naikkan pujian ini sambil berdiri. Sungai Sukacita. Tetap berdiri, kita naikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu.
panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Firman Tuhan. Iya adik-adik, setelah tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji juga mempermuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu, juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati dan juga telinga kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu, dan kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati Ibu Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kiranya setiap apa yang hamba berkatakan bisa berkenan di hati-Mu, bisa mempermuliakan nama-Mu, juga bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, gimana kabar kalian? Puji Tuhan. Semangat, Bu Ana berharap dan berdoa kalian pasti dalam keadaan sehat. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar lagi ya tentang Yusuf. Masih ingat ini pelajaran kita yang keberapa? Ya, kita belajar tentang Yusuf ini yang keempat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang juru minuman dan juru roti. Kalian nanti bisa baca di Kejadian 40. Ayo, sekarang kita buka dulu ayatnya. Di Kejadian 39 ayat 23b. Ayo, Alkitabnya disiapkan. Dibuka di Kejadian 39 ayat 23b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhan menyertai dia dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sekali lagi ya. Kejadian 39 ayat 23b.
karena Tuhan menyertai dia dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Anak-anak bisa diganti dia itu dengan kata kalian. Kata kalian, nama kalian sendiri. Nah, seperti gini. Karena Tuhan menyertai Bu Ana dan apa saja yang dikukerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nah, kalian ingat terakhir kali Bu Ana cerita tentang Yusuf, yaitu Yusuf di penjara. Karena apa Yusuf di penjara? Dia difitnah oleh istri Potifar, diadukan ke suaminya, ke bapak Potifar, sehingga bapak Potifar marah dan Yusuf dimasukkan di penjara. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, karena Tuhan menyertai Yusuf, apa saja yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Nah, kenapa berhasil? Yusuf ini jadi berkat di mana saja Tuhan tempatkan dia. Nah, waktu di penjara, Yusuf ini disenangi sama kepala penjara. Dia dapat kepercayaan dari kepala penjara untuk mengatur semua urusannya di penjara. Nah, waktu Yusuf di penjara ini juga ada pegawai istana yang di penjara di situ. Siapa? Ya, yaitu juru minuman dan juru roti. Mereka ini salah dan akhirnya dimasukkan ke penjara. Nah, waktu di penjara juru minuman ini mimpi. Nah, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Nah, akhirnya dia cerita kepada Yusuf. Karena Yusuf ini orang yang dekat sama Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, karena Tuhan menyertai Yusuf, apa saja yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Yusuf ini bisa mengartikan mimpi dari juru minuman. Nah, juru minuman ini mimpi. Ada pohon anggur, punya 3 cabang, baru bertunas dan baru keluar bunganya. Nah, lalu anggur ini diperas ke dalam gelas raja dan diberikan minuman anggur itu kepada raja. Apa artinya? Nah, Yusuf mengartikan bahwa 3 hari lagi Raja Firaun akan membebaskan juru minuman ini dan dikembalikan lagi ke jabatannya semula, jadi juru minum. 3 hari lagi nanti kamu dibebaskan. Nah, dan nanti kamu dikembalikan ke jabatanmu semula. Ini arti mimpinya itu. Nah, selain itu pegawai yang lain lagi yaitu juru roti juga mimpi. Ya ada yang bisa ngertikan mimpinya. Nah, dia cerita sama Yusuf. Nah, Yusuf mendengar ceritanya itu. Dan juru roti ini bilang, kalau dia mimpi, dia ini menjunjung 3 bakul ya, dijunjung di suwun gini ya, 3 bakul berisi makanan untuk raja. Nah, tetapi tiba-tiba datang burung-burung memakan makanan di dalam bakul itu. Nah, kemudian Yusuf ini mulai mengartikan, karena dia mempunyai hikmat yang dari Tuhan. Yusuf ini berkata bahwa arti mimpi juru roti tadi, bahwa 3 hari lagi Raja Firaun akan menghukum juru roti dan dengan digantung di atas tiang, katanya gitu. Ditunggu setelah 3 hari, ternyata benar. 3 hari kemudian juru minuman ini betul bebas. Dia dibebaskan dari penjara dan betul dia dikembalikan ke jabatannya semula, jadi juru minuman raja. Gimana dengan juru roti? Juru roti juga begitu, betul. 3 hari kemudian seperti tadi keluar dari penjara, tetapi dia dihukum, digantung di atas tiang. Nah, karena kenapa Yusuf bisa mempunyai hikmat ini? Karena Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Firman Tuhan katakan bahwa apa saja yang dikerjakannya itu berhasil. Kita bisa mencontoh Yusuf ya. Karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf ini jadi berkat. Kalian ingat ceritanya Bu Ana waktu yang lalu. Dia jadi berkat waktu di rumahnya Potifar. Dia jadi berkat buat seluruh keluarganya. Bahkan firman Tuhan katakan rumah Potifar diberkati Tuhan karena keberadaan Yusuf. Dia dapat kepercayaan. Bahkan di penjara pun Yusuf ini jadi berkat. Dia dipercaya oleh kepala penjara jadi berkat buat mengartikan mimpi dari juru minuman dan roti tadi. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Anak-anak yakin ya, kalau Tuhan beserta dengan kita tidak usah khawatir. Firman Tuhan tadi katakan apa? Karena Tuhan menyertai kita, apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin anak-anak. Adik belajar sama-sama Bu Ana ya. Kita belajar untuk senantiasa takut Tuhan, cinta Tuhan, setia kepada Tuhan ya. Ayo kita akhiri ibadah kita pagi hari ini.
Kita sama-sama berdoa ya. Kita buka lagi ayatnya aja dulu ya. Nah, ini boleh jadi ayat hafalan. Nanti kalau waktunya Bu Ana membagikan firman Tuhan waktu kita ibadah onsite, mungkin ada di antara kalian yang hafal dari ceritanya Bu Ana tadi. Salah satu ayat yang Bu Ana sampaikan, boleh kalian, Bu Ana aku hafal, boleh ya. Nanti pasti dapat sesuatu ya. Ayo kita baca lagi ayatnya ya. Kejadian 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Kami percaya dan mengimani setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, kami tetap percaya bahwa Tuhan Kaulah Immanuel yang senantiasa menyertai anak-anak, memberkati anak-anak, berikan senantiasa anak-anak kesehatan. Terima kasih Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengakhiri doa ucapan syukur kami ini dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.